Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mencoba untuk sharing lagi, berbagi lagi mengenal cryptocurrency. Karena banyak permintaan dari sahabat-sahabat trader untuk mengulas mengenai kripto. Namun demikian, seperti biasanya, sebelum saya mengulas lebih jauh, tentunya izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baik, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi secara langsung dengan saya, secara private, silakan add di WA saya di description ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang ingin menanyakan grup WA atau live cerita saya, juga langsung aja di add di WA di description. Baiklah sahabat trader, mengenal cryptocurrency ya, yang akhir-akhir ini sangat pesat perkembangannya ya di kalangan masyarakat umum ya, baik yang muda, profesional, itu sering di kafe, dimanapun juga, ini sering membicarakan mengenai namanya cryptocurrency. Nah, pada era modern seperti saat ini ya, masyarakat semakin dimudahkan tentunya dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu kegiatan transaksi memasuki era globalisasi, transaksi semakin mudah tentunya dilakukan. Nah, kita dapat membeli barang tanpa harus bertatap muka ya, tentunya seperti itu. Mata uang digital juga mulai muncul dan merambah ke masyarakat seiring dengan perkembangan sistem transaksi. Salah satu perkembangan mata uang yang terjadi adalah munculnya cryptocurrency atau kripto. Kripto merupakan mata uang digital sekaligus aset yang digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan online. Nah, konsep awal mata uang kripto muncul pada tahun 1980-an ya, merujuk Money Crasher ya. Ketika itu seorang ilmuwan komputer dan matematika Amerika bernama David Chaum ya, ini menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar dari inskripsi, website modern, dan transfer mata uang elektronik saat itu. Nah, David Chaum ini kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode tahun 1990-an dan melahirkan mata uang digital yang bernama DigiCash kalau Anda ingat ya. Namun, sayangnya inovasi ini gagal berkembang. Meski begitu, penemuan David ini memiliki peran penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya. Perkembangan mata uang kripto mencapai titik terang pada era tahun 2008 ya. Di tahun itu muncullah Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah, mengutip Forbes ya, isi buku tersebut juga diposting Satoshi ke Milis, diskusi kriptografi waktu itu. Setahun kemudian, Satoshi merilis perdana mata uang kripto bernama Bitcoin ke publik. Nah, ini awal ceritanya seperti itu. Perilisan tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku kriptografi ya. Pada 2010 mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Pertukaran Bitcoin perdana juga menjadi tahun yang sama. Sejak tahun itu harga mata uang kripto mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini sejarahnya seperti itu. Dari mulai Bitcoin ya, Ethereum, Litecoin, Dogecoin dan sejenisnya ya, kripto-kripto lain semuanya mulai menyebar ke berbagai negara ya, dan diakui sebagai mata uang digital sekaligus aset. Nah, meskipun berfungsi sebagai mata uang digital, tidak semua negara mengakui yang namanya kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Namun ada juga beberapa negara yang bisa dibilang akrab ya dengan mata uang kripto ya, seperti
El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin atau salah satu jenis mata uang kripto ya sebagai alat pembayaran yang sah. Ada juga negara lain seperti Nigeria, kemudian Vietnam, Filipina, kemudian Turki, Tiongkok, Jerman, dan Amerika Serikat ya mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Bahkan di Nigeria, uang kripto bisa digunakan sebagai pembayaran pada toko-toko online ya. Ada juga merchant atau retail di beberapa negara yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan di Indonesia, mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran ya. Ini perlu digarisbawahi bahwa kripto di Indonesia ini belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal itu digunakan oleh Bank Indonesia ya selaku perumus kebijakan moneter yang mengatakan bahwa kripto bukan alat pembayaran yang sah. Nah itu, jika mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, kenapa banyak masyarakat di Indonesia yang tertarik untuk tentunya mempelajarinya ya, termasuk saya juga mencoba untuk mempelajari dari tahun ke tahun tentang cryptocurrency. Nah, jawabannya tentu saja karena mata uang kripto tidak hanya berfungsi sebagai transaksi ya, kita juga dapat memanfaatkannya untuk berinvestasi. Caranya kurang lebih sama dengan seperti investasi mata uang, yaitu dengan menjualnya ketika harga naik ya. Itulah kenapa pemerintah Indonesia tetap mengizinkan warganya untuk memiliki uang kripto sebagai aset investasi. Nah, selain itu, perdagangan uang kripto di Indonesia juga diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti ya. Total ada 229 ya jenis mata uang saat ini di video saya bikin uang kripto yang diakui oleh Bapepti dan bisa diperdagangkan secara legal di Indonesia. Nah, perkembangan mata uang kripto di Indonesia memang bisa dibilang cukup pesat ya. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan pada Juni 2021 menunjukkan nilai transaksi uang kripto di Indonesia hingga Mei tahun ini ya, itu mencapai 370 triliun ya, luar biasa juga. Jumlahnya naik hampir 6 kali lipat dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar kurang lebih 65 triliun. Sementara itu jumlah trader atau pemain uang kripto di Indonesia juga mencatatkan kenaikan 62,3% menjadi 6,5 juta orang pada Mei tahun 2021, akhir 2020. Jumlah trader atau pemain uang kripto baru sekitar 4 jutaan orang saat itu ya. Hal tersebut tentu dapat menjadi potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Ditambah lagi data dari Menteri Perdagangan juga, ini menunjukkan bahwa pada 2030 ekonomi digital tanah air ini diprediksi tumbuh sebanyak 8 kali tentunya, atau berkontribusi 18% terhadap total pertumbuhan domestik bruto atau PDB ya. Nah, fenomena ini ya, investasi kripto di Indonesia memang telah ada selama beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun belakangan, dan menjadi semakin berkembang ya akhir-akhir ini di kalangan muda terutama, memang menjadi ladang pesat perkembangan kripto. Hal itu dikarenakan beberapa faktor ya. Pertama, masa usia muda ini merupakan masa eksplorasi yang tinggi tentunya. Terlebih lagi kalangan usia yang sudah atau akan memasuki usia kerja, menjadi kripto sebagai investasi seakan menjadi salah satu ladang bisnis. Nah, faktor kedua adalah penguasaan teknologi ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman internet, teknologi, dan informasi sangat berpengaruh kepada pemahaman terhadap kripto. Nah, biasanya seorang pemuda biasanya dapat dengan mudah mempelajari hal-hal yang baru yang berhubungan dengan teknologi dan
mungkin globalisasi yang saat ini begitu cepat. Nah, berbeda dengan kalangan usia orang dewasa atau orang tua yang mungkin rata-rata seperti kita ini ya, ini tidak begitu memahami teknologi yang cukup mendalam tentunya. Selain itu, anak muda cenderung mencari banyak peluang yang boleh dibilang baru dalam menghasilkan uang dengan cara yang kreatif. Ini yang menariknya bagi kaula muda ya. Kemudian faktor berikutnya adalah mudahnya berinvestasi mata uang kripto. Ya, selama ini kata investasi bagi orang awam mungkin terdengar sebagai suatu yang hanya bisa dilakukan oleh kalangan pengusaha tentunya. Ini adalah pandangan orang-orang awam. Namun dengan kripto ya, kita dapat berinvestasi tanpa perlu adanya modal yang besar. Transaksi yang dilakukan juga bisa dibilang mudah karena dapat dilakukan hanya dengan menggunakan gadget. Pengguna hanya perlu membeli mata uang kripto lalu menjualnya ketika harga naik. Atau sebaliknya saat harga turun, kemungkinan ada gain untuk naik, maka kita tinggal klik untuk beli. Maka tidak heran ya, banyak pemuda yang belajar cara berinvestasi melalui mata uang kripto. Nah, faktor ketiga adalah potensi kripto di masa depan ya. Seperti yang telah dibahas ya pada beberapa video saya yang sebelumnya ya, terdapat pergeseran dalam sistem masyarakat termasuk sistem transaksi. Potensi kripto sebagai barang perdagangan tentunya semakin meningkat mengingat kita telah memasuki era modern. Hal itu didukung juga dengan investasi kripto ya di Indonesia yang semakin besar merambah ke masyarakat secara luas ini tentunya. Bahkan Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berencana untuk segera meluncurkan bursa kripto pada mungkin prediksinya akhir-akhir tahun ini, tapi nanti kita coba lihat ya apakah sudah terrealisasi atau belum, sebagai salah satu langkah serius dalam meregulasi transaksi aset kripto di Indonesia. Tak heran dengan semua penjelasan tersebut, banyak kalangan muda menjadi tertarik untuk belajar investasi khususnya dengan menggunakan mata uang kripto. Nah, besarnya potensi yang ada tidak membuat mata uang kripto ini ya ini sebagai catatan 100% aman. Nah, ini tolong teman-teman atau sahabat semua yang ingin mencoba bahwa ini tidak 100% aman, tetapi adalah salah satu atau alternatif untuk sebuah bisnis atau investasi ya. Jadi pada intinya bahwa semua akan mengandung risiko. Ada beberapa risiko yang harus diketahui dan dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk terjun dalam investasi kripto ya. Yang pertama adalah, risiko utama adalah sifat mata uang kripto yang dinyatakan sebagai komoditas berjangka. Artinya nilai aset tidak dapat dipastikan alias nilainya bisa naik bisa turun ya. Mengikuti permintaan pasar ya, supply and demand seperti itu. Sebenarnya seperti juga forex lah, kurang lebih sama. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat mengintervensi harga aset kripto ya, mengingat tidak ada pihak yang meregulasi seperti Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam sistem moneter yang berlaku di Indonesia. Sifat fluktuasi harga juga sangat tinggi sehingga menjadi salah satu transaksi perdagangan yang tergolong sangat spekulatif ya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menjamin perkembangan nilai dari aset kripto sehingga tidak ada pendapatan atau keuntungan yang pasti, tentunya seperti itu. Nah, risiko lain ini yang mungkin terjadi adalah posisi perdagangan mata uang kripto yang diperdagangkan seperti pasar derivatif ini tentunya seperti itu, sehingga berpotensi memunculkan peluang mungkin penipuan dan transaksi bodong. Nah, ini harap diwaspadai ya, karena belum terregulasi secara artinya oleh pemerintah, makanya banyak peluang-peluang yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tentunya ingin meraup keuntungan dengan cara penipuan. Ini harap
kita semua waspada. Karena itu masyarakat dianjurkan untuk berinvestasi di produk yang sudah diatur dan memiliki kepastian hukum, ya. Investor juga dianjurkan untuk bertransaksi di lembaga yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Tingginya risiko itu, ya, yang membuat beberapa negara melarang mata uang kripto, ya, mengingat risiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan aset investasinya. Yang terbaru adalah Cina yang melarang keras aktivitas penambangan serta perdagangan mata uang kripto, ya, seperti kripto Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan lain-lain. Nah, investasi mata uang kripto memang menggiurkan, ya, terlebih lagi bagi kalangan muda, namun waspada dan pemahaman juga tetap harus ada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalangan muda juga perlu benar-benar mempelajari dasar-dasar investasi dan dunia kripto sebelum memutuskan untuk benar-benar menjadi investor. Nah, mungkin banyak seminar, website pemerintah, maupun buku yang dapat menjadi pedoman dalam mendalami dunia investasi. Masyarakat harus lebih cerdas, ya, bertransaksi dan mengetahui aset mana yang cocok sebagai investasi, dan itu mengingat saat itu ya terdapat hingga sekitar 5.000 lebih, ya, jenis aset kripto yang bertebaran di sana. Selain itu, pemerintah juga harus sigap dalam tentunya, ya, mengarahkan potensi besar ini, ya, dari investasi kripto. Ini sebenarnya harapan saya juga begitu, pemerintah juga akan mengaturnya. Baiklah sahabat trader, mungkin seperti itu, ya, uraian saya mengenai kripto. Nanti saya akan mencoba untuk melanjutkan kripto-kripto yang populer, episode selanjutnya, ya, agar kita juga bisa mengetahui mana yang mungkin berpotensi untuk mendapatkan gain atau keuntungan. Bagi sahabat yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.